Ketika orang memuji Agim tampil di seluruh TV, bagaimana cara Agim bisa meluruskan niat dan membersihkan hati? Ini mah jadi bulak-balik begini. Dulu Ustadz, Ya. kita ngobrol aja lah ya. Baik. Dulu tidak pernah menyangka akan menjadi posisi seperti ini. Ya. Tetapi entah bagaimana takdirnya tiba-tiba menjadi dikenal sebagian orang. Allah. Padahal secara keilmuan belum siap, dan ada lagi yang belum siap, keimanan belum siap. Jadi ketika makin populer, makin di banyak tampil, ternyata saya kehilangan yang sangat besar, yaitu rasanya kehilangan kedekatan dengan Allah dibanding sebelum dikenal orang. Jadi ustadz populer malah jauh dari Allah. Iya, itu sampai tahun 2006. Sebelum Allah memberikan karunia, ditegur, diingatkan, sehingga alhamdulillah, mudah-mudahan sekarang sudah bisa lagi nginjek bumi. Kalau dulu jadi terbang kayak balon gas karena ketipu atau tidak siap dengan popularitas. Gitu Ustaz. Sekarang gimana Ustaz jadi orang populer, Han? Ini pas umur saya dulu, Pak. Saya dulu mulai diuji popularitas umur 39, 38, 39 mulai di TV. Ustaz sekarang lagi populer-populernya nih. Tapi saya mulai diuji umur 45, Ustaz 43, 2 tahun duluan Ustaz. Bagaimana mungkin orang yang berada di masjid, yang semestinya mengingat Allah, yang mestinya berhadapan dengan Allah, tapi justru melupakan Allah? Ini kan ujian luar biasa. Ya memang kalau mulut mudah menyebut Allah, tapi hati belum tentu. Dan bahayanya penceramah model kita Ustaz, ya. Kalau orang awam, Wali, alhamdulillah nih tuan rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, apa kabar? Masya Allah Pak Wali. Masya Allah. Ya, lanjut mau ikut gabung sini Pak Wali. Makasih Pak Wali, alhamdulillah. Beliau harus banyak didoakan karena jadi orang yang ditakdirkan diberi amanah berat di Batam ini, betul? Jadi kalau lihat pejabat tuh harus kasihan, ya. Jabatannya tidak lama di dunia, tapi hisabnya lama di akhirat. Makanya doakan, doa. Jangan hanya menuntut, yang penting mendoakan, betul Pak Wali? Masya Allah. Ada sebagian orang ketika dia diuji dengan sakit, dia katakan saya sedang diuji. Diuji dia dengan kemiskinan, dia katakan saya sedang diuji. Tapi ketika dia punya popularitas, punya jabatan, dia menganggap ini nikmat. Logika berpikir seperti ini betul atau keliru? Salah. Jadi saya yang jawab terus. Jadi justru ujian yang ada puji, ada caci. Ya. Ujian yang terberat itu pujian. Kenapa berat? Karena pujian ini cocok dengan yang nafsu sukai. Oh. Jadi kalau nafsu suka, itu lebih berat. Ya. Tapi kalau nafsu tidak suka, itu cenderung yang lebih dekat yang Allah sukai. Seperti tidur. Tahajud atau tidur? Pasti nafsu sukanya tahajud atau tidur? Tidur. Nah, makanya itu lebih berat. Ya. Jadi dipuji itu lebih berat daripada dicaci. Karena kalau dipuji kita sudah suka jadi merasa seperti apa yang dikatakan orang. Wah Ustadz Abdul Somad soleh, wah itu lebih bahaya daripada Ustadz perbaiki dong. Nah itu lebih bagus. Berarti kalau gitu kita lebih berusaha mencintai haters daripada lovers. Ya lover dicintai, haters juga dicintai. Masya Allah. Karena tidak rugi kita dikritik orang. Yang rugi itu sebetulnya kalau terpedaya oleh pujian orang. Sekarang bagaimana rasanya Ustadz jadi orang terkenal? Masya Allah, tabarakallah. Kita sedang disadarkan bahwa selama ini kita salah melihat hidup. Selama ini kita merasa kalau sedang sakit diuji Allah, ketika kita sedang miskin diuji Allah, ketika kita sedang dapat jabatan, alhamdulillah saya diberi. Padahal sebenarnya juga bagian dari Dan lebih berat ujiannya. ujian jabatan. Iya. Ujian popularitas. Lebih berat Pak. Kalau orang populer seperti Ustadz Abdul Somad ini ya, Ada contoh lain enggak? udahlah giliran. Kalau orang tidak dikenal bikin kesalahan bisa dia sendiri Pak. Ya. Tapi kalau model orang hampir nyebut kita, model Ustadz yang terkenal ini Ya. bikin satu aja kesalahan, Ya. ditiru orang banyak, udah nggak tahu gimana ngejar tobatnya itu. Dosa jariah. Iya, dan terus disampaikan. Apalagi sekarang dengan seperti ini lebih sensitif lagi. Makanya siapapun, dan orang terkenal itu bukan karena maunya orang, karena maunya Allah. Ujian, tidak usah ingin terkenal. Dan kalau nggak ada takdirnya nggak akan pernah terkenal. Tapi yang udah ditakdirkan terkenal harus obat habis-habisan supaya tidak terpedaya oleh keterkenalannya. Gitu. Bagaimana memanage hati kita supaya kita tidak terpedaya oleh setan yang luar biasa? Jadi terbalik, ini tidak sesuai rencana saya. Rencana saya mau dengerin Ustadz ceramah. Saya sedang belajar ilmu tauhid. Bagaimana mensucikan hati? Gimana jamaah, gimana Mensucikan nih? hati. Tidak boleh mengadu ke jamaah. Oh gitu ya. Aneh pada saya tuan rumahnya.
Begini Ustadz, kata guru saya, kalau kita sedang diuji dengan dihormati orang lain, pokoknya kalau orang menghormati kita pasti minimal dua hal. Satu, yang dipuji oleh orang itu pasti karunia Allah. Wah ini pintar, pasti karunia Allah. Wah ini hebat, pasti karunia Allah. Wah ini kaya, pasti karunia Allah. Pokoknya kalau orang muji kita, yang dipuji itu pasti pemberian Allah. Itu yang pertama. Jadi kita harus tahu, oh ini yang dipuji pemberian Allah. Yang kedua, kenapa kita dipuji orang? Karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan dan kekurangan kita. Nah kata guru saya, kalau kita sedang dikagumi orang, dipuji orang, sibuk lihat apa yang Allah tutupi daripada sibuk menikmati pujian penghargaan orang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebenarnya ketika kita sedang dimuliakan, diagungkan, dihormati, disanjung tinggi, sebetulnya bukan prestasi kita, tapi karena pemberian pinjaman Allah, dan Allah menutupi aib cacat kita. Benar, dan itu ujian lebih berat daripada nggak ada yang muji. Kenapa Allah tidak buka? Itu semua karena sayang Allah kepada kita. Sayang Allah, mungkin doa orang tua, mungkin kita pernah nolong seekor kucing, mungkin kita pernah ngasih minum burung, dan Allah suka dengan kebaikan kita, yang kita tidak merasa hebat dengan kebaikan itu, tapi Allah suka. Biasanya orang bicara tentang masalah dunia ini, dia melihat yang di luar, ekonomi, politik, sosial, budaya, tapi lebih mengajak kita untuk melihat ke dalam. Sebenarnya masalahnya ada di dalam hati kita. Mengapa? Bahkan jelas sekali Ustaz, innallaha la yang zuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yang zuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tuh tidak lihat rupa dan harta, tapi Allah melihat hati dan amal. Ustaz maaf ya, mungkin Ustaz apa? Ustaz lebih hafal tentang dalil yang 3 dihisab pertama. Yang pertama mujahid, yang merasa berjuang sampai terbunuh di medan perang, dan ketika dihisab ditampakkan nikmat, dia mengakuinya. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah berjuang sampai saya mati di medan perang, saya lakukan lillahi ta'ala. Apa Allah menjawabnya? Kadzabta, dusta kamu, bohong kamu. Kamu berjuang karena ingin dianggap pemberani, dan sudah engkau dapatkan ujian itu. Akhirnya dia diseret, tertelungkup, masuk ke dalam neraka. Bukan kurang perjuangannya, bukan kurang pengorbanannya, bukan kurang pengakuannya, yang kurang cuma satu, hatinya lebih suka dipuji oleh manusia daripada kedudukan di sisi Allah. Walaupun dalam pandangan manusia dia seorang mujahid, mati jihad fisabilillah, berdarah-darah. Iya, tapi Allah kan tahu hati orang. Yang kedua, orang yang belajar agama dan yang mendakwahkannya, seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz yang lain. Belajar sampai ke Mesir, sampai ke Maroko. Itu yang kedua. Merasa lama di Arab. Padahal onta lebih lama. Yang kedua. Yang ketiga kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Minum dulu. Minum dulu Ustaz. Ini lagi seru-serunya kita minum. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua itu yang belajar agama dan mendakwahkannya, belajar Quran dan membacanya. Tidak semua ke surga. Jadi jangan kaget kalau di akhirat, na'udzubillahi min zalik, ada ulama yang terkenal di dunia tapi tidak ke surga. Ilmunya luas, dalilnya bagus, baca Qurannya fasih, hafal Quran, tapi ketika dihisab, kadzabta, dusta kamu. Kamu belajar agama dan dakwah karena ingin dianggap alim, dianggap ulama, dai, kondang, dan sudah engkau dapatkan di dunia. Diseret ke neraka. Engkau ingin dianggap qori dan sudah engkau dapatkan. Tidak kurang ilmunya, tidak kurang Qurannya, yang kurang satu saja. Apanya Ustaz? Keikhlasan hati. Hatinya. Jadi nggak cukup kita sibuk beramal kalau tidak mujahadah membersihkan hati, dan cuma satu penyebabnya. Dia senang dengan kedudukan di sisi manusia dengan menggunakan amalan akhirat. Itu yang membuat Allah marah. Mencari kedudukan dunia dengan berbagai macam bunga-bunga keindahannya justru dengan amal akhirat. Ya, itu yang membuat Allah. Padahal yang diinginkan Allah, tundukkan dunia untuk memperoleh akhirat. Iya, coba jelaskan itu Ustaz. Yang ketiga. Ini saya sering cerita ini antara dunia dan akhirat ya. Mana yang kira-kira lebih tidak disukai Allah? Bu, akhwat, mana yang berbahaya bagi seorang wanita? Ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Jangan ini aja ke sini, Ustaz. Mana yang bahaya bagi seorang wanita? Ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Harus kita voting nampaknya. Oh gitu. Mungkin mereka ingin kelihatan cantik. Karena oleh sebab itu maka karena banyak lelaki ingin perempuan itu lebih cantik daripada ingin soleha, makanya perempuan lebih banyak mempercantik diri daripada mempersoleha diri. Wah, benar-benar. Saya baru dapat dari grup WhatsApp. Oh gitu. Tapi yang bahaya tuh ingin kelihatan soleha. Kalau wanita ingin kelihatan cantik, fitrahnya. Ya. Kalau lelaki ingin kelihatan cantik, LGBT ya. Bolehkah Bu, wanita ingin kelihatan cantik? Jawab, boleh tidak? Yang mantap boleh tidak? Untuk siapa? Suami siapa? Masya Allah, tabarakallah. Istighfar ibu-ibu. Kalau wanita ingin kelihatan solehah, pasti menggunakan hak Allah. Jadi lebih nunduk, subhanallah. Yang harusnya zikir untuk Allah, tapi dia ingin dipuji oleh orang ahli zikir. Dan itulah yang membuat Allah marah, karena dia menggunakan amalan hak Allah untuk cari pujian manusia. Itulah sebabnya ustadz, ulama, qori'ah berbahaya. Giliran ustadz, ya. Jelaskan ustadz, jangan nanya terus. Ketika sekarang orang berbicara tentang masalah ancaman-ancaman yang luar biasa
disintegrasi bangsa, kemudian bully pada ulama, kemudian dengan berbagai macam masalah. Sebetulnya masalah ini di luar atau masalah manusia ini di dalam? Lebih bagus. Masalah manusia ini sebetulnya masalah ekstern di luar, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik, atau dia sebetulnya punya masalah di dalam dengan hatinya kotor, dan bagaimana cara mensucikan tazkiyatun nafs, dan apa hubungannya dengan tauhid? Selalu mengkaji tentang masalah tauhid. Apa sebenarnya target dari tauhid? Saya belum pernah ditanya kayak gini terus-terusan hadir. Duduk bersama seorang yang lebih paham tentang masalah kehidupan. Ada ilmu yang tersurat, ada yang tertulis, tapi ada yang tersirat. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, tidak tersurat, tidak ada dalam tulisan, tidak dikatakan oleh ulama, tapi dia dapat ditangkap. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu pada firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah, dia bukan memandang dengan matanya, tapi dia dengan memandang dengan pandangan Allah yang diberikan Allah pinjaman kepada dia. Maka duduk sejenak dengan orang berilmu sama dengan duduk berjam-jam bahkan berhari-hari di perpustakaan. Kita nikmati duduk bersama dengan orang berilmu ini, maka kita ambil semuanya, mudah-mudahan jadi bekal kita di masa akan datang. Takbir. Semangat mereka. Kita dengarkan jawabannya. Tauhid. Seumur-umur saya ceramah, baru kali ini saya dipaksa menjawab begini. Ilmu yang saya dapatkan begini. Mengapa Rasulullah SAW diutus ke bumi? Ya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Beliau bersimbah keringat, air mata, bahkan darah agar kita semua memiliki akhlakul karimah. Karena semua masalah itu gara-gara akhlak yang buruk. Politik itu tidak ada masalah, tapi menjadi masalah kalau berpolitik dengan akhlak yang buruk. Ekonomi itu juga tidak masalah, tapi jadi masalah kalau akhlak buruk. Dalam rumah tangga juga yang jadi masalah itu adalah akhlak. Benar? Ada ikhwan yang belum nikah? Maaf, akhwat ada yang belum nikah? Coba dengar ini ya, akhwat khusus bagi yang belum nikah, yang udah terima apa adanya ya. Akhwat maukah punya suami yang rupawan? Jawab. Sudah rupawan, pinter mau? Sudah rupawan, pinter, banyak uangnya mau? Tapi akhlaknya bejat mau? Jelas? Ada harapan untuk saudara-saudara ya, yang kurang rupawan, kurang pintar, kurang duit, asal akhlak mau? Akhlak, betul? Coba ikhwan, maukah punya istri rupawan? Udah rupawan, pintar? Udah pintar, banyak uangnya? Tapi akhlaknya mulia? Dengar akhwat, suara terkeras bukan masalah rupa, tapi masalah akhlak, benar? Nah, akhlak itu menurut ilmu yang saya dapatkan pilarnya dua. Jadi kalau orang ingin berakhlak baik meniru Rasulullah, itu pilarnya dua. Satu, kepada pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar bersih tauhidnya. La ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Hatinya itu tidak menuhankan apapun selain Allah. Tidak menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, walaupun dia punya, tapi tidak ada lengket di hatinya terhadap dunia ini. Allah saja, mau dia jadi menteri, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi tidak ada masalah. Hatinya tuh, saya bukan hamba siapa-siapa selain hamba Allah. Buahnya dua, patuh dan pasrah. Cirinya juga dua, roja dan khaufnya kepada Allah. Itu tauhid. Nah, yang kedua, kaki yang kedua adalah kepada ciptaan Allah. Rahmatan lil alamin. Kepada pencipta bertauhid, kepada ciptaan rahmatan lil alamin. Penuh kasih sayang, keinginan agar orang-orang itu punya nikmat iman, bisa selamat dunia akhirat. Itu Ustadz yang saya tahu. Itu makanya AA Gim selalu mengkaji masalah tauhid, bahkan pondoknya Darut Tauhid. Pertanyaan yang menggumpal, mengkristal di kepala kita selama ini, mengapa tauhid? Ternyata masalah manusia ini dapat diselesaikan dengan dua, kepada Khalik, hanya bergantung kepada Allah. Tapi selama ini kalau kita bicara tentang masalah orang bertauhid, biasanya katanya zuhud, jangan bergantung kepada harta, jangan bergantung kepada kuasa, akhirnya dia hidup miskin, susah, melarat. Tapi AA Gim ada yang unik, dia bicara tentang tauhid, bicara tentang zuhud, tapi dia kaya raya, motornya gede. Bukan motor gede, itu motor sedang, sayanya kecil, jadi lebih kelihatan. Masya Allah. Bicara tentang masalah tauhid, orang selalu mengatakan kalau sudah tauhid kita murni, jangan lagi memandang kepada harta, tinggalkan ekonomi, tinggalkan. Tapi justru Agim tidak demikian. Tauhid tetap, tapi kita lihat kehidupannya baik, ekonominya mapan, kehidupannya bagaimana menyeimbangkan ini sehingga umat tidak tersesat dalam pemahaman yang keliru, memahami Islam. Jadi begini Ustadz. Ya. Tidak menuhankan itu bukan berarti tidak punya. Kata kuncinya bukan berarti tidak menuhankan, berarti tidak punya. Iya, gini. Kita punya harta tapi tidak menuhankan harta, itulah zuhud. Allah. Ada orang yang tidak punya harta tapi menuhankan harta, tetap saja dia walaupun bokeh tetap tidak bagus, itu yakinnya. Orang yang tidak punya harta tapi menuhankan harta, ingin punya harta padahal tidak punya harta, masuk nerakanya 2 kali berarti. Gak tahu juga Ustaz, itu urusan Allah. Tapi udah pasti menderita, karena setiap kali kita mengilahkan sesuatu selain Allah, Allah kan tahu isi hati kita, pasti Allah turunkan gelisah. Jadi kalau misalkan udah menyandar nih ya, udah ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dikagumi ke makhluk, udah pasti Allah naruh di hati ini kegelisahan, kesengsaraan.
Makanya kalau punya dunia nggak ada masalah. Tapi jangan sampai menganggap dunia inilah penjamin hidup kita. Zuhud itu kan bukan tidak punya uang, Ustadz. Ya. Orang yang zuhud itu mau punya 1000, sejuta, semiliar, sama. Karena dia lebih yakin dengan jaminan Allah daripada apa yang ada di tangannya. Itu zuhud. Bagaimana menguatkan keyakinan? Harus dilatih, Ustadz. Cara melatihnya? Ya, misalkan ini nanti ada sedekah, ya. Jangan suka ragu-ragu. Sedekah berapa? Nggak usah dihitung-hitung. Ada sini, coba aja keluarin. Buka jam, keluarin. Cincin keluarin. Pasti nyesel. Kenapa tidak dari dulu saya jadi dermawan? Gitu nyeselnya. Oh, jadi ini akan ada ujian. Ada sesudah ini biasakan diuji. Ya. Masya Allah. Mana kotaknya? Belum, Ustadz. Belum panas ini ya. Ya. Jadi seperti tukang parkir, banyak mobil, Ya. tidak sombong, ganti-ganti tidak takabur, Ya. diambil sampai habis tidak sakit hati. Ya, tidak ada rasa memiliki. Nggak ada. Bagaimana melepas rasa kepemilikan, rasa ketergantungan, rasa keterikatan dari dalam hati? Ya? Jadi saya gini yang ketempuhan ini hadirnya. Jadi harus dengan riadah, Ustaz. Ya. Tidak bisa ilmu ma'rifatullah ini hanya dengan belajar. Ya. Tapi harus ada mujahadah melepaskannya. Makanya seperti kalau saudara ragu terhadap uang, latih saja. Dia punya uang, potong 5%, sedekahkan. Lihat, jadi miskin tidak? Oh, enggak juga. Potong 10%. Jadi miskin tidak? Oh, enggak. Potong 20%. Tuh, lihat, Ustaz. Udah lihat kan? Ya. Semuanya tegang. Padahal baru rencana. Ya. Tadi 5% mereka masih senyum. 10%, 10%, 20%. Baru rencana pelit. Saya nih Ustaz ya, maaf ya. Kalau saat ini nih, tiba-tiba ada tamu. Saya mau ngasih uang ke AA ya, boleh AA? Ngasih ke saya misalkan sekarang 20 miliar. Bro aja gini. Udah nggak ribet Pak. Saya bagi 10 miliar untuk ikhwan, 10 miliar untuk akhwat. Sok bagikan. Gitu Ustaz. Namanya juga ngelamun, masa pelit ya kan? Betul. Kita mah ngelamun aja pelit Ustaz. Apalagi nggak ngelamun. Suatu ketika saya sedang pergi umroh, lalu kemudian saya melihat ada cincin yang sangat cantik. Saya sangat suka. Lalu saya beli, lalu saya pakai, lalu saya menikmati. Hati saya mulai tergantung, karena kalau dia pergi pasti saya akan kehilangan. Sampai akhirnya saya suatu tempat ceramah, ada bapak-bapak mengatakan, cincin Ustadz cantik, saya suka, boleh nggak untuk saya? Lalu kemudian saya berikan kepada dia. Saya ingin mempraktekkan ceramah AA dulu waktu di Darut Tauhid. Jangan ada keterikatan. Saya ingin lepaskan itu, cincin ini saya lepaskan. Saya amalkan ceramah AA. Saya tidak ada keterikatan dengan cincin ini. Menyesal saya. Ini ada cincin yang lebih bagus ya nggak? Ceritanya belum selesai. Oh iya. Begitu saya berikan, saya menyesal dalam hati saya. Ini gara-gara mengamalkan ilmu Jim ini. Jangan ada keterikatan, lepaskan semuanya. Saya lepaskan satu cincin. 2 hari setelah itu saya ceramah di Makassar. Datang bupati, tidak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Dia lepaskan cincin yang dia sayangi, yang lebih mahal yang dari saya punya. Inilah dia sekarang. Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Yakin kan? Memang ajaran ini luar biasa. Saya dulu dilatih guru saya begitu Pak. Pokoknya berikan, sekarang udah nggak riadoh lagi ya, saudara jangan ngarap-ngarap apa-apa ya. Makanya saya nggak begitu bawa apa-apa, takut diminta. Dulu sama Ustadz, punya cincin ada lafaz Allah, bagus kata guru, kasihkan. Sampai dulu sekali, baju itu sampai tinggal 1 Ustadz, baju untuk ceramah. Nah malam minggu itu saya ingat ceramah di Jatinangor. Jatuh karena ceramahnya di kampung. Tes, kedengaran Bu? Jelas? Dari tadi tidak kedengaran? Yang sebelahnya gini, gimana? Jelas sekarang? Ya memang hidup tidak mungkin memuaskan setiap orang. Nah hadirin, saya ingat tuh Ustadz, pada subuh, waktu itu saya masih tinggal dengan orang tua. Sedih karena pagi harus ceramah, tapi baju tidak ada karena yang semalam kotor. Ya Allah, saya sudah berusaha ngamalkan perintah guru saya, dan sekarang saya nggak punya baju ganti untuk ceramah. Masya Allah tuh pada subuh, datang tuh tamu bawa baju batik 2 seperti ini, safari. Belum pernah saya punya baju batik. Tolong pakai ini, saya beli tapi kekecilan, mungkin dia cocok 2 sekaligus tuh. Alhamdulillah, Allah ilhamkan beli tapi dibikin kekecilan sehingga ngepasnya buat saya. Jadi benar-benar tidak akan pernah balasan dari Allah itu mengecewakan. Gimana kalau ketika memberi itu ada harapan dalam hati, mudah-mudahan Allah balas, Allah ganti, boleh nggak? Boleh, karena ngarap-ngarapnya dari Allah. Hanya levelnya belum level bagus. Kalau level yang paling bagus VVIP tanpa ada harapan sama sekali. Allah udah tahu kita berharap di hati kecil ya. Allahu Akbar. Kan lintasan hati, wa huwa alimum bidatis sudur. Wa asiru qaulakum aw ijharu bi innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau keraskan seperti ini, sesungguhnya Allah tahu isi hati. Al-Mulk 13. Ya. Allahu Akbar. Sulitkah bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan yang kita minta? Kenapa Allah tidak pernah mengabulkan semua keinginan kita? Apa rahasia di balik itu? Karena belum tentu baik yang kita inginkan. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu, dan boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi kekeliruan kita selalu menginginkan Allah ikut nafsu kita. Benar Ustaz. Padahal semestinya kitalah yang menurut Allah.
Sebetulnya tidak penting keinginan kita itu, yang terpenting keinginan Allah yang terjadi pada diri kita. Bagaimana caranya menundukkan keinginan kita, mengikut kehendak Allah ketika yang kita inginkan tidak tercapai, hati kita tetap lapang, plong. Gimana caranya? Ya Allah, belum pernah sepanjang saya ceramah jadi terdakwa begini. Santri di Darul Tauhid mah nggak ada yang berani kayak gini, Ustaz. Nggak apa-apa begini hadirin, sebetulnya saya mau dengerin ceramah beliau ini. Setuju tidak begini atau saya balik aja? Ya dia Ustaz. Ya. Apa pertanyaannya tadi? Selalunya kita menginginkan Allah mengabulkan keinginan kita. Ketika Allah tidak memberi apa yang kita inginkan, lalu kita merasa sempit, sulit, marah. Bahkan tidak sedikit dari orang marah kepada Tuhan. Nauzubillah. Bagaimana kita menundukkan keinginan kita mengikut kehendak Allah dengan hati yang lapang? Memang ini tauhid. Kalau kita tahu Allah Maha tahu yang terbaik bagi kita, kita tidak akan ngotot dengan keinginan kita. Kita pasti melakukan dua hal. Satu, musyawarah dengan orang yang ahlinya. Yang kedua, istiqoroh. Ya. Tugas kita kan cuma 3, meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, dan pasrahkan kepada Allah. Ya. Kita ini hamba, tidak berhak mengatur Allah. Kita ini hanya melurus, tugas kita kan bukan menentukan sesuatu. Tugas kita tuh niatnya lurus, lillahi ta'ala, ikhtiarnya maksimal di jalan Allah. Dan yang ketiga, kalau baik silahkan, kalau tidak baik jangan. Mungkin praknya ini yang penting tuh Ustaz. Kalau orang tidak pakai prolog niat cara yang benar dan tawakal, pasti luka. Ini kan prinsip luka di hati itu kan karena melekat. Seperti perangko melekat di amplop, ketika dicopot robek dia. Nah, kemelekatan hati kita, lengketnya hati dengan sesuatu, itulah yang bikin kita banyak sakit hati. Karena melekat. Melekat, kayak pengen dipuji, orang tidak muji, sakit hati. Pengen dihormati, orang tidak menghormati, sakit hati. Gitu. Keinginan sumber penderitaan. Oh ya? Iya benar juga. Ada lagunya tuh. Coba Ustadz, jelaskan lagu keinginan sumber penderitaan. Semakin besar keinginan, semakin besar hawa nafsu, semakin besar kekesalan dan penderitaan ketika tidak terkabul. Karena kita sudah membuat suatu obsesi-obsesi besar. Tapi kalau kita lihat hadis Nabi SAW, Nabi berkata, saat aku lihat percikan batu pertama, kamu akan membebaskan Rom. Saat aku lihat percikan batu pertama ketika menggali Khandaq Parit, ketika berbenturan pacul besi itu dengan batu, aku melihat cahaya, kamu akan membebaskan Yaman, kamu akan membebaskan Syam, kamu akan membebaskan Rom. Apa beda obsesi keinginan dengan cita-cita? Karena Nabi mengajarkan kita punya cita-cita tinggi. Ada dalilnya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Yang lanjutan dari Al-Mu'minul Qawi. Ya, tahabbu ilallah minal mu'minin. Ya, Al-Mu'minul Qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif wa fi kullin khairun. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, kalau pada keduanya ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah, antusiaslah, semangatlah dengan apa yang bermanfaat bagimu. Ada lanjutannya, wasta'in billah. Minta tolong ke Allah, wala ta'zaz, dan janganlah kamu bersikap lemah. Jadi kata kuncinya adalah bermanfaat atau tidak bermanfaat, dan minta tolongnya kepada Allah. Silakan punya cita-citi setinggi bintang di langit, tapi jangan pernah lepas dua, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Cita-cita ingin jadi gubernur boleh apa enggak? Boleh. Bukan obsesi, bukan menurut hawa nafsu. Tergantung dalam bayangannya gubernur itu apa. Bahkan cita-cita jadi ulama juga harus dipertanyakan. Kamu ingin jadi apa? Saya pengen jadi ulama. Kenapa? Karena ulama itu keren, dihormati orang, pulangnya dapat amplop. Dunia itu bukan pengen akhirat. Nah kalau gitu ulamanya itu dunia, itu nggak boleh. Dia pengen jadi ulama versi itu. Kalau saya ingin jadi ulama, kenapa? Karena saya ingin punya hati yang takut ke Allah. Bagus. Pengen jadi gubernur, boleh. Terserah mau jadi apa. Dengan jadi gubernur, mudah-mudahan saya bisa mengambil keputusan yang paling adil. Karena Indonesia ini dibangun dengan negara kesepakatan. Tolong ini teman-teman disimak ya. Indonesia ini dulu awalnya dibangun oleh kesepakatan para tokoh-tokoh kita. Tidak hanya umat Islam, tapi ada juga tokoh-tokoh yang selain agama Islam sepakat membangun negeri ini dengan berdasarkan Pancasila. Itu kesepakatannya. Nah kita, misalkan sekarang sudah ada, kita harus menyadari bahwa memang cikal bakalnya ini adalah kesepakatan, bukan hanya milik umat Islam. Jadi kita harus mengerti dan menghargai hak-hak orang lain juga, karena memang kesepakatannya begitu. Jadi kalau saudara ada di Australia, ya memang begitu kesepakatan awalnya. Nah kita kalau saudara pengen jadi gubernur, dengan begini saya mudah-mudahan bisa bersikap adil kepada umat Islam, mudah-mudahan bisa menjadi tauladan, mengajak ibadah dengan benar, berakhlak dengan baik. Kalau niatnya jadi pejabat untuk keadilan, untuk kemaslahatan, jadi tidak jadi udah dapat pahalanya. Manfaatnya paling tidak Kiai Haji Abdullah Gimnastiar bisa memuluskan, merubah Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Baik apa tidak baik itu? Ulangi. Bank Riau Kepri konvensional. Kalau ada orang yang suka ngaji, punya kekuasaan, bisa berubah menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Itu ada manfaat atau tidak ada manfaat di dalamnya? Saya kira setiap transaksi kebagian pahalanya itu. Setiap transaksi? Ya, kepala daerah yang memberikan keputusan seperti itu dapat pahala, karena untungnya jadi kepala daerah, jadi pemimpin tuh kalau menentukan kebaikan beliau dapat pahala mengalir. Bonus. Pak Wali Kota. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya sempat cemas ketika AA ngomong menjadi pejabat itu jabatannya nggak lama, tapi hisapnya di akhirat lama. Saya khawatir orang yang ngaji jadi takut. Makanya diteruskan dengan begini, jadi beliau tenang. Yes.
Kembali sekarang lebih senyum sesudah mendengar barusan pahala. Allah, tabarakallah. Jadi kita kalau lihat pemimpin hadirin, kalau tinggal satu doa nih ya, Ya. yang harus kita minta doa buat siapa nih? Ya. Doakan pemimpin. Andai doa itu cuma satu saja. Iya, Kenapa nggak minta doa untuk kita supaya jadi istiqomah? iya itu juga. Jangan bikin saya dalam posisi sulit. Gini, kalau kita mintakan selalu ya, ini tinggal satu doa. Ya. Doakan dan bekal ijabah. Doakan pemimpin menjadi pemimpin yang adil. Karena kalau adil banyak orang yang dapat merasakan manfaat. Allahu Akbar. Allah marzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kenapa nggak mau jadi pemimpin? Saya pemimpin. Iya. Pemimpin rumah tangga. Gubernur Jawa Barat. Udahlah bagi-bagi tugas, jangan memojokkan saya begitu. Enggak lah, ada bagian. Jadi kan jikalau suatu urusan Ya. diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fantazirus sa'ah, Tunggulah kehancuran. tunggulah kehancuran. Saya kan ngukur Atau hadirin. nggak mau jadi gubernur karena mau jadi presiden? Kalau mau mah nggak mau. Masya Enggak Allah, lah, tabarakallah. tidak, alhamdulillah. Jadi saya sudah ngobrol dengan Pak Aher, gubernur waktu itu. Ya. Seperti apa sih kehidupan gubernur? Ya. Apa tanggung jawab? Apa itu saya kontak dengan beberapa gubernur lain. Ya. Oh ternyata saya merasa, oh ini bukan bagian dari hidup saya seperti ini. Ya. Intinya apapun jabatan, apapun profesi, semuanya dua. Pertama, bermanfaat buat orang banyak. Yang kedua, minta tolong kepada Allah. Ya kalau merujuk ke dalil tadi, ihris, Alama yang fauqa wasta'in billah. wala ta'zaz, dan ta'zaz. janganlah kamu bersikap lemah. Apa saran nasihat AA Gim Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar buat anak-anak muda? Saat ini anak muda ini luar biasa, apalagi kita tinggal di provinsi dengan pulau-pulau terluar, narkoba, semuanya sampai ke sini duluan. Narkoba mampir ke sini duluan, LGBT juga mampir duluan, corona mampir juga duluan. Apa saran untuk anak-anak muda sekarang? Kalau saya memikirkan negeri ini, Ya. maka yang harus ada dalam pikiran kita adalah generasi muda. Karena generasi muda sekarang akan jadi para pemimpin di masa yang akan datang. Allahu Akbar. Kalau kita sedih, misalkan ada ketidakjujuran di beberapa tempat, Ya. maka pastikan kita keluarga jadi orang jujur. Ya. Kalau lihat perpecahan di masyarakat, misalkan ada kecebong dan kampret, kita jadikan kecepret. Ya, sudah selesai itu gitu-gituan. Ya, makan energi, betul tidak? Betul. Jadi kalau saya boleh pesan ke generasi muda, ya, satu, jangan pernah jauh dari ilmu agama. Allah. Karena Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Ya. Allah pahamkan agama. Ya. Cuma seperti tadi, belajar agamanya tuh betul-betul dengan niat untuk dekat dengan Allah dan manfaat untuk makhluk-makhluk Allah. Jangan sampai belajar agama untuk kepentingan nafsu. Bisa itu hadirin, ya. Dan rasanya untuk orang Kepulauan Riau belajar agama tidak ada lagi halangan alasan, karena Darut Tauhid di Batam sudah berdiri 2004, 16 tahun yang lalu. Iya, ngebebasin tanahnya. Dibangunnya baru beberapa bulan ini, tahun ini. Apa kendalanya sampai 16 tahun? Mungkin Allah lihat hati kami belum ikhlas ya, di dalam belum belajar ikhlas. Karena kalau Allah mudahkan ya mudah. Kalau dulu mungkin belum layak diamanahi seperti itu. Sekarang sudah dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Ya itu cobaan lebih berat lagi. Insyaallah tabarakallah. Yang kedua, jangan jauh dari orang-orang soleh, teman-teman. Karena bergaul dengan penjual minyak wangi, Ya. bau bakara, harum. Bergaul dengan pandai besi, bau bakaran. Jelaskan Ustadz tentang hadis itu, yang tentang pergaulan itu. Saya bagian poinnya Ustadz yang menjelaskan. Coba. Saya dulu Gim ketika masih kuliah di Mesir, kami musim haji pergi haji, 2 hari 2 malam naik kapal laut, dipukul ombak di empas gelombang seperti tenggelamnya kapal Van der Wijk. Setelah sampai di Makkah, itu teringat yang ceritakan tentang minyak wangi. Memang kami senang sekali berteman dekat dengan tukang minyak wangi karena dapat parfum gratis. Setiap lewat ya kasih oles. Tapi begitu kita berteman dengan pandai besi, walaupun kita tidak berteman akrab, tidak kenal, dekat sedikit saja percikan apinya akan membuat baju kita bolong, bau asapnya kecipratan. Maka saya bisa dekat dengan orang yang punya parfum ini, masya Allah luar biasa, harum semerbak. Selesai kita duduk ini, insya Allah follower bertambah. Jadi benar, saya dulu salah gaul nih Pak. Pada waktu diuji dengan popularitas ya gaulnya berkurang gaul dengan ulamanya. Oh. Jadi lebih banyak ke ya begitulah, kadang artis, pengusaha, pejabat dan sebagainya. Sehingga gayanya jadi berbeda gayanya waktu itu nih ya, waktu saya merasa kesalahan saya dalam ujian popularitas dulu. Ya. Salah gaul, tetapi ketika sudah mulai banyak bergaul dengan ulama, orang-orang soleh dan duafa nih, saudara-saudara kita yang memiliki kekhususan, itu jauh lebih melembutkan hati. 3, jangan pernah jauh dari masjid. Karena bergaul, datang ke rumah orang baik. Tadi kita ke rumah siapa Pak? Beliau, saya dijamu di rumah orang baik, dijamu. Ya. Apalagi datang ke rumah Allah yang maha baik, Allahu Akbar. dijamu. Masya Allah, jangan pernah jauh dari masjid. Ciri orang Islam, sholat Jumat. Ciri lelaki Islam, ciri lelaki beriman, sholat subuh jamaah. Ciri lelaki solehah, ciri lelaki solehah apa?
sholatnya di rumah terus, maka jadilah laki-laki sejati, men. Masya Allah. Nah itu aja, Ustaz. Hari ini kita sedang berhadapan dengan dunia global, segala yang ada di luar masuk ke kepala anak-anak muda kita tanpa filter. Dengan 3 pesan AA, jangan tinggalkan majelis ilmu, jangan pernah meninggalkan duduk bersama ulama, jangan pernah meninggalkan masjid. Tapi ada sebagian orang berpikir, kalau kita duduk dengan orang baik, dia kan memang sudah baik. Kenapa kita tidak duduk dengan artis supaya kita bisa mempengaruhi? Kenapa kita tidak duduk dengan pejabat supaya kita bisa mempengaruhi? Bukankah Agim dengan duduknya dengan artis, dengan pejabat justru mempengaruhi, mewarnai? Masalahnya dulu iman saya belum kuat, jadi saya yang terwarnai. Ukur dulu diri kita ini tape atau ragi. Kalau kita belum sekuat ragi, gaul sana kita jadi tape. Terus standar kuat nggak kuatnya apa yang perlu? Oh jadi dicas kayak HP aja, dicas baru pakai, cas lagi pakai. Nah kalau telat ngecas, soak itunya. Intinya tetap majelis ilmu, tetap duduk dengan ulama, tetap istiqomah ke masjid. Nah itu chargernya, udah itu kita keluar. Tapi kalau sering keluar nggak punya charger, hancur. Ya. Soal. Insya Allah, tabarakallah. Hadirin sekalian, kita simak sekarang uraian dari Ustadz Abdul Somad, bukan hanya nanya saya terus. Ustadz ngomonglah sesuatu, saya capek nih. Masya Allah, jamaah sekalian, kita sedang duduk bersama Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar di usia beliau yang 58 tahun. Kalau PNS ini sedikit lagi, beberapa bulan lagi sudah pensiun. Tapi beliau masih bersemangat luar biasa. Mudah-mudahan energi beliau menular ke kita semua, insya Allah. Beliau pernah menjadi orang berpengaruh sampai hari ini. Beliau punya pondok pesantren besar, bahkan karyawan dari mulai security sampai yang general manajernya sekarang sampai 1.500 orang. Tidak hanya berpikir tentang bagaimana mencetak Al-Quran, memperbaiki para hafiz, mendidik anak bangsa, tapi juga sampai ke hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita, bersepeda. Beliau tetap bersepeda. Bahkan sekarang semua karyawan-karyawan naik sepeda, dan saya akan dihadiahi sepeda lipat dari Darut Tauhid. Saya ingatkan ini supaya beliau tidak lupa. Dengan bersepeda hormon-hormon kita menjadi sehat. Dengan bersepeda kita terus bersemangat. Dengan bersepeda lapangan parkir tidak terlalu banyak diambil tempat. Dengan bersepeda pokoknya banyak sekali tadi beliau sampaikan. Intinya bersepeda, dan saya tadi sudah naik sepeda. Nah, bagaimana kesehatan fisik di zaman sekarang? Bagaimana AA bisa menjaga kesehatan fisik sehingga hampir tidak terlintas di pikiran orang 58 tahun seperti 1828 saja? Apa tipsnya? Apa yang membuat kita bersemangat dan sehat? Karena tugas dalam hidup ini ibadah, dan ibadah itu memerlukan, kalau ingin bagus, memerlukan vitalitas. Satu, kita lihat contoh Rasulullah SAW sampai usia 63 tahun, beliau yang saya dapat ilmunya fit, bukan sehat, fit. Kalau sehat dan fit itu ada bedanya. Kalau fit itu ready to combat, selalu siap dengan tugas apapun. Fit. Ya, kalau sehat, ya sehat tapi belum tentu siap bertugas. Sehingga Rasulullah SAW tahajud sampai bengkak kakinya kuat. Kalau kita bengkak jidat kena jatuh ya. Hadirin, dan Rasulullah SAW dengan kekuatan fisiknya itu manfaatnya jadi optimal. Kita tidak perlu ingin kelihatan six pack, Rasulullah six pack tuh hadirin. Tetapi kita bukan untuk dilihat orang six packnya, tapi kesehatannya membuat kita optimal di dalam mengabdi kepada Allah dan manfaat untuk umat. Kan prinsipnya kepada Allah menghamba, kepada umat berkhidmat. Dan kalau kita sehat, mudah-mudahan jadi maksimal. Pak Wali, setujukah Pak Wali kalau masyarakat Batam ini beralih dari motor ke sepeda? Sedang disiapkan Pak? Iya Pak, tolong disiapkan, tadi saya hampir kesambar truk Pak di sana. Saya tambahin ya, karena keburu janji mau ngasih sepeda, jadi saya diingatkan terus. Teman-teman, kira-kira masih lama enggak sepedanya? Sudah kami gambar sepedanya, bikinan kami, jadi baru gambarannya aja. Ustaz yang sabar ya, doakan yang kuat. Amin ya Rob. Namanya MQ Bike ya. Insya Allah. Nah, kalau tagnya di Bandung itu Bike for Ibadah, bersepeda untuk ibadah. Teman-teman, saya mohon maaf ya, di dalam Islam itu tidak cukup hanya membaguskan tauhid dan ibadah, tapi ada satu tanggung jawab kita adalah rahmatan lil alamin, menjaga kelestarian alam ini. Jadi tolong rekan-rekan, sedih sekali kalau kita lihat umat Islam kalah kebersihannya oleh negara tetangga yang belum mengenal Islam. Singapura bersih, benar? Kita kadang-kadang ada yang minum sambil jongkok, Ustaz, sambil. Kenapa kamu minum sambil jongkok? Sunnah dong, gelek-gelek, lempar. Lah, jongkoknya sunnah. Ini botolnya dilempar. Bid'ah. Bid'ah, benar-benar. Nah, termasuk kelestarian alam ini kalau kita coba bersepeda ternyata beda. Cung yang punya kebiasaan bersepeda rutin masih sedikit tuh Pak Wali. Kami mencoba di sana menganalisa dari 1.300 santri bersepeda jauh lebih sehat Pak. Badannya lebih sehat, lebih segar. Yang kedua, lebih gembira. Karena ternyata bersepeda itu membuat hormon gembiranya keluar. Bedanya capek naik motor dengan capek bersepeda. Kalau naik motor capek bawaannya mau tidur. Kalau sepeda udah capek bawaannya seger. Sehingga oksigennya banyak di otaknya. Juga dengan bersepeda itu mudah silaturahim ke tetangga, kemudian sesama pesepeda juga nggak kenal, kering-kering ya, benar. Jarang naik motor tidit malah berantem ya. Dan juga bersepeda efisien, hemat BBM, hemat parkir, karena tadi saya ke tempat parkir juga nggak ditagih ya. Dan insya Allah dengan bersepeda
kita akan bisa merasakan kalau ke masjid bersepeda luar biasa nikmatnya. Jadi kalau tidak keberatan, baik for ibadah, bisa dicanangkan juga oleh Pak Wali Kota ya, minimal Selasa, Rabu, Jumat ke kantor bersepeda. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi bagian dari dakwah kita juga. Amin. Dan juga membuat alam kita lebih baik karena tidak banyak polusi. Insya Allah. Ustaz, serius giliran Ustaz lah, saya nggak bisa nanya ke Ustaz, ceritalah apa yang... Suatu ketika ada seorang wali Allah bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham hidup pada abad kedua Hijrah. Nabi, sahabat Nabi, tabi'in. Datanglah seorang menemui Ibrahim bin Adham, dia katakan, aku sedang susah hati, aku sedang risau, aku sedang galau melihat hidup. Lalu Ibrahim bin Adham menanyakan kepada dia 3 pertanyaan. Apakah umur yang sudah dijamin Allah Ta'ala mungkin berkurang? Tidak. Apakah rezeki yang sudah dijamin Allah akan berubah? Tidak. Apakah ketentuan dalam hidupmu yang sudah ditetapkan Allah mungkin dirubah oleh manusia? Tidak. Umurmu dijamin Allah, rezekimu dijamin Allah, nasibmu dijamin Allah. Lalu apa yang membuat engkau risau? Nah, bagaimana menanamkan itu ke dalam hati kita? Kadang kita hafal ceritanya, tahu, tapi untuk menguatkannya itu kita masih, ketika menceramahkannya, jangan risau tentang hidup, takbir. Tapi ternyata kita risau juga. Saya diajarin guru saya begini, jangan pernah berharap dari makhluk. Yang pernah berharap pada makhluk? Iya. Karena semua makhluk tidak bisa memberikan apapun kecuali yang diberikan Allah untukmu. Allah. Jangan takut oleh makhluk, karena makhluk tidak bisa membawa mudarat apapun kecuali yang ditetapkan Allah untukmu. Ya. Oleh karena itu bergaulah dengan makhluk. Jangan tapi jangan ingin diberi, jangan ingin dipuji, jangan ingin dihargai, jangan ingin dibalas budi. Pokoknya stop dari makhluk. Kalau ke Allah saja. Ingin disayang Allah, ingin diberi Allah. Kalau ke makhluk, pasti Allah ngasih alarm gelisah. Ke makhluk itu memberi, menghargai, menghormati, niscaya hati akan jauh lebih tentram. Silakan. Allah. Jadi tidak boleh berharap kepada makhluk. Tidak boleh. Termasuk berharap sepeda tadi juga tidak boleh. Ya boleh. Sudah cukup aja tadi saya ngomong. Jangan diungkit-ungkit, jangan diingat-ingat. Insya Allah. Ternyata menyakitkan. Kan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah pernah berkata, gimana? Tutul mararati kullaha walam ajid amarra minal hajati ilan nas. Benar gitu? Al hajat ilan nas, berhajat pada manusia. Semua kepahitan sudah kurasakan seluruhnya. Dan tidak ada yang lebih pahit di hati ini selain berhajat, berharap kepada manusia. Ini asli Pak, guru saya itu nekenkan, jangan pernah ngarep-ngarep apapun dari makhluk. Kalau kamu ngarep-ngarep, Allah tidak akan suka. Ijah kita akan hina. Kalau kita udah begini, pasti kita jadi hina. Setinggi apapun pangkat jabatan, kalau sudah begini, termasuk ulama, kalau sudah begini ke makhluk, pasti oleh Allah dihina. Tidak ada izah. Tidak ada. Makanya nggak usah berharap, Allah udah tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Selama ini aja kita ngaco diurus, apalagi kita beneran tawakal. Allahu Akbar. Masya Allah. Kenapa Ustaz ngeliat saya gitu terus? Memandang wajah ulama itu adalah ibadah. Saya juga lagi mandang Ustaz. Masya Allah. Tabarakallah. Apakah pertemuan kita ini juga diatur oleh Allah? Pasti. Tidak ada satupun yang keluar dari lauh mahfudz, tidak ada satupun kejadian tanpa izin Allah. Ada izin Allah, ada ridho Allah. Setiap yang terjadi izin Allah, tapi belum tentu Allah ridho. Tapi kalau Allah ridho, itulah yang terbaik bagi kita. Apakah ada yang hadir ke sini Allah tidak ridho? Boleh jadi ada, yang niatnya salah. Ya. Karena ridho Allah itu ada pada niat dan cara yang Allah sukai. Membagi dua, yang satu izin Allah, yang satu ridho Allah. Ini yang membuat manusia sekarang sesat tapi pakai dalil. Ketika ditanya, kenapa kamu pakai sabu-sabu? Kenapa kamu berzina? Kenapa kamu minum khamar? Ustadz, ini kan atas izin Allah. Iya, tapi Allah nggak ridho, makanya Allah murka kepada dia. Tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak, karena ridho Allah itu ada pada niat dan perbuatan yang disukai Allah. Semua yang terjadi di alam ini atas izin Allah. Izin Allah pasti. Orang yang mabuk pun karena izin Allah. Izin Allah. Orang yang maaf berbuat dosa pun karena ada kuasa dan kudrat iradat Allah. Izin Allah. Tapi Allah tidak ridho. Allah tidak ridho. Sedangkan kita yang kita cari adalah keridhaan Allah. Ya benar. Allahu Akbar. Dan kalau udah benar niat, Allah kan tahu. Pasti Allah ngasih ketenangan di hati kita. Kalau kitanya nggak benar, nanti Allah kasih alarm hati kita tidak enak, tidak nyaman. Itu alarm di sini. Istafiq qalbak. Di usia Kiai Haji Abdullah bin Nastiar 58 tahun. Rasulullah SAW 58 itu menurut miladiah ya. Ya. Berarti kalau hijrah berarti udah 60. Iya, Ustaz. Anda tidak rasa takut mati? Itu yang saya pikirkan terus, Ustaz. Mati. Iya. Lebih banyak ingat siap matinya daripada siap hidupnya. Apa yang AA sedihkan kalau mati? Ya, saya takut belum cukup bekal pulang jumpa dengan Allah. Udah suara AA udah berubah ke kita tinggalkan cerita mati, kita cerita tentang hidup. Kalau AA diberikan umur lebih panjang, apa yang akan AA lakukan? Obsesi apa yang belum tercapai? Cita-cita apa yang akan teruskan? Seumur-umur baru saya mengalami kayak gini. Insya Allah. Kalau saya diberi umur panjang, satu, saya ingin betul-betul tobat ya, sehingga tidak tersisa lagi dosa-dosa kecuali Allah ampuni. Karena saya tahu tidak ada yang mengancam Abdullah bin Nastiar selain dosanya sendiri. Saya tidak pernah merasa terancam oleh apapun siapapun selain oleh dosa aib yang selama ini
saya lakukan, dan itu harus betul-betul. Dalam beberapa pertemuan selalu cerita tentang dosa, dosa, dosa. Lama-lama saya berpikir, dosa apa? Korupsi nggak ada kesempatan. Pacaran tidak mungkin. Dosa apa? Nabi SAW, wallahi demi Allah inilah astaghfiru ila rabbi, aku beristighfar kepada Allah wa atubu ilaih, bertaubat kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari malam. Nabi juga bercerita tentang dosa. Bercerita tentang dosa. Dosa apa? Dosa terbesar yang membuat Allah murka sekali adalah inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat-sangat besar. Pernah ke dukun? Saya akui saya pernah ke dukun. Waktu ke Seleo saya datang ke dukun urut. Jadi syirik itu ada tingkatan-tingkatannya. Mungkin untuk orang tertentu musyriknya itu nyembah berhala. Tetapi makin lama Allah makin tahu nih, kalau kita dikasih ilmu, berharap dari makhluk aja itu sudah berbahaya. Jadi yang maksud dosa itu bukan minum khamar, bukan pakai sabu, bukan korupsi, bukan zina, tapi berharap kepada makhluk juga sudah masuk dalam kategori syirik. Yang saya harapkan hati saya benar-benar bersih dari bersandar ke siapapun selain Allah. Itu makna tauhid yang maksudnya. Kalau kata guru saya begitu. Jadi istighfar atas istighfar, misalkan astagfirullah, astagfirullah, tapi pada waktu istighfar kita tidak merasa lagi tobat, itu pun harus kita istighfari. Sholat atau ada yang minta-minta atau orang kesulitan, Allah sudah perlihatkan di depan kita mampu, tapi kita lewat saja tidak nolong, itu harus kita istighfari, karena Allah sudah mendatangkan dia ke depan kita dan Allah sudah memampukan kita nolong, tapi tidak. Yang membuat dia datang lewat di depan kita, Allah. Pasti Allah lah. Dan saat itu Allah sedang menguji kita dan kita menganggap itu bukan apa-apa. Ya. Dan itu menganggap sebagai dosa. Iyalah, itu kan Allah memberikan ladang amal tapi kita tidak mengamalkan. Tapi orang kan biasa melihat itu sesuatu biasa aja. Ngapain nanti lewat sini, banyak jalan yang lain. Gimana kita bisa melihat halus? Ada seorang melihat dengan mata, tapi ada orang melihat dengan mikroskop, sehingga dia melihat sesuatu yang tidak nampak dilihat orang, dia melihat. Bagaimana supaya kita halus melihat yang bukan dosa pada pandangan orang awam tapi dosa bagi kita? Menurut pandangan ulama tasawuf, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Yang menurut orang awam biasa itu biasa, tapi bagian orang yang dekat pada Allah itu sudah dianggap sebagai dosa. Bagaimana kita bisa sampai ke level itu? Gak tahu ya. Saya kan belum masuk ke level itu. Tapi sudah beristighfar melihat itu. Jadi suruh guru saya. Allah. Gini, di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Kita bertemu dengan orang yang menghina misalkan, itu kan dengan izin Allah juga. Kenapa sih ada orang yang menghina? Ya Allah menunjukkan kepada kita bahwa penghinaan orang kepada kita itu lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang ditutupi oleh Allah. Jadi kalau kita dihina tuh kita syukur, karena penghinaan orang cetek sekali dibanding kehinaan kita yang asli. Seperti gunung es, sepertiga di atas itu penghinaan orang, 2/3 di bawah adalah kehinaan kita yang belum terungkap. Kayak gini nih, kita di sini, maaf ya, saya dan Ustadz di sini, kan kenapa Agim dan Ustadz Abdul Somad ada di sini dan didengar oleh semua? Penyebabnya kan cuma satu, karena Allah menutupi aib dan dosa kita tuh. Tuh? Betul nggak? Pasti betul Ustadz? Betul. Ustadz punya dosa? Saya banyak dosa yang tidak diketahui oleh umat, tapi Allah tahu. Makanya kalau kita sedang dipuji begini, yang kita ingat tuh ini tutup dari Allah. Allah menutupi aib, dosa, kekurangan. Nah itu akan membantu kita lebih peka dibanding menikmati kekaguman orang. Terakhir dari saya ya Ustadz. Yang berapa maaf? Boleh lihat Ustadz? Yang boleh ngomong terakhir itu saya, karena saya pembawa acara. Oh gitu ya. Ngapunten, bahasa Sunda. Jangan nyontek. Tolong Agim jangan terlalu banyak bicara. Giliran Ustadz Abdul Somad. Masya Allah. Saya nggak baca, cuma ngomong aja. Ya gimana Ustadz? Apa saran Ustadz untuk para jamaah yang ada di sini? Saran saya kepada jamaah, yang pertama tetaplah belajar agama. Yang kedua jangan meninggalkan ulama. Yang ketiga tetap istiqomah di masjid. Lah itu punya saya tadi. Sengaja saya sedikitkan supaya Ustadz nambah yang lebih banyak. Baik Ustadz. Gimana rasanya Ustadz pada waktu tahun 2019 banyak diuji oleh Allah? Apa yang terpikir dan bagaimana caranya menghadapi ujian itu? Pertama, saya dilepaskan dengan keterikatan kepada orang yang paling memotivasi hidup saya adalah ibu saya. 2019 ibu saya meninggal tanggal 18 Maret hari Ahad, hari Senin subuh, ketika saya sedang di Madura tanpa ada sakit. Andai dia sakit, tentu saya sempat lama merawat dia, menyuap makan dia, memeluk dia, mencium dia, dan dia meninggal mendadak. Habis makan sahur malam saya tanya makcik yang selalu bersama dengan beliau, gimana ibu saya malam itu? Kata makcik, malam itu dia tahajud, habis tahajud dia witir, habis itu dia makan sahur, karena hari Senin dia biasa puasa sunat. Setelah habis makan sahur dia buka YouTube, dia nonton Abdul Somad. Dia tonton lama, habis itu dia pergi mandi mau sholat subuh, kemudian berwudu. Ketika itu dia pusing, kemudian dibawa ke rumah sakit, sudah berwudu, meninggal. Saya terkejut, saya kaget, saya lupa semua ayat-ayat hadis-hadis, tapi saya ingat Allah ingin melepaskan saya dari keterikatan saya, dari kemelekatan saya. Saya tahu cerita itu setelah AA ngomong ke saya beberapa bulan yang lalu di Tauhid, lepaskan dari kemelekatan. Oh, ternyata yang dimaksud supaya saya lepas dari kemelekatan. Saya terlalu sayang kepada ibu, saya terlalu sayang kepada emak saya, maka Allah ingin lepaskan ini. Lalu kemudian setelah itu Pilpres bulan April
Saya sangat sayang dengan nomor saya itu. Nomor handphone itu sangat sayang. Saya ingat di mana-mana. Allah ingin lepaskan saya dari keterikatan dengan nomor handphone ini. Nomor itu dipakai, diretas orang untuk kepentingan politik. Akhirnya semua orang dapat SMS dari saya. Coblos nomor sekian. Akhirnya nomor itu tidak saya pakai lagi. Lepas dari kawan-kawan dekat-dekat persahabatan karena fitnah-fitnah macam-macam. Lalu kemudian saya serahkan semuanya kepada Allah. Akhirnya saya pergi ke Sudan, saya fokus menulis, saya perbaiki disertasi, saya fokus membaca kitab-kitab yang ditulis Syekh Muhammad Hashim Asy'ari dengan segala macam caci maki. Allah ingin menunjukkan pada saya, orang yang menang punya banyak kawan, orang yang terpuruk dan kalah dia punya teman sejati. Dan salah satu teman sejati itu sahabat, sekali dia menganggap dirinya sebagai sahabat, tapi sebenarnya dia lebih layak sebagai guru, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Saya lagi, Allahu Akbar. Sebetulnya saya paling sering buka YouTube beliau, ya karena banyak ilmu yang belum saya tahu dan beliau menyampaikannya. Ustadz diuji seperti itu adalah Ustadz untung lebih awal diuji seperti itu pasti banyak hikmahnya. Setidaknya belajar lebih banyak, betul? Amin. Merunduk hati lebih merunduk, betul tidak? Memang bahaya Ustadz, populer, dikagumi orang tuh bahaya sekali. Karena itu enak menurut nafsu dan bisa nagih. Makanya kalau sudah diuji dengan fitnah, penghinaan dan semua itu tidak bahaya sama sekali. Yang bahaya itu kalau kita tidak sabar, tidak ridho, tidak mengambil hikmahnya dan tidak mensyukurinya. Guru saya mengatakan begini, waktu saya dihina dulu rame-rame. Apa bahayanya dihina? Yang menciptakan siapa? Allah. Yang ngasih rezeki? Allah. Yang angkat derajat? Allah. Yang mengampuni? Allah. Apa urusan kita dengan mulut orang? Tuhan kita adalah Allah, bukan mulut orang. Sibuklah tobat, karena air mata tobatlah jawaban dari semua ini. PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Itulah jawaban dari segala urusan. Tauhid. Iya Pak. Iya Om. Ustaz. Baik, demikianlah. Ustaz terakhir ya. Bagaimana Ibu Ustadz ini bersikap ke Ustadz? Ibu Ustadz dalam pandangan Ustadz seperti apa? Mak. Ketika saya sudah berumur lebih 35 tahun, mestinya saya fokus, beliau pun sudah 70 tahun, saya mendaftar S3. Tapi beliau selalu mensupport, kamu mesti selesaikan kuliah. Jadi beliau tidak sampai pendidikan, amat sangat pendidikan. Saya itu bukan termasuk anak yang baik waktu sekolah dulu. Saya lari dari pondok, kelas 1-nya lain, kelas 2-nya beda, kelas 3-nya nggak sekolah, pernah saya 6 bulan nggak sekolah. Dia selalu sabar mendidik saya. Oleh sebab itu pelajaran yang dapat saya ambil, ibu-ibu yang punya anak badung, nakal, tetaplah. Mungkin dia punya masa depan seperti saya. Andai ibu saya membiarkan saya, mungkin sekarang saya sudah jadi geng motor, sudah jadi setan saya sekarang. Oleh sebab itu saya amat sangat beruntung, ibu saya tidak hanya mengandung dan melahirkan saya, tapi dia mendidik saya, mendoakan saya setiap malam, sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Dan sampai setelah meninggal pun yang sekarang saya lakukan meneruskan apa yang pernah dia lakukan dulu. Dia dulu ketika hidupnya menyimpan beras, setiap bulan beras dia simpan. Sekarang saya buatkan wakaf beras, berbagi kepada fakir miskin, untuk menyambung, melanjutkan yang pernah dia lakukan dulu. Bagi saya, ibu adalah sumber inspirasi bagi saya, ibu adalah penyemangat bagi saya, ibu adalah yang selalu memberikan harapan sehingga saya tidak pernah berputus asa. Apa amalan-amalan ibu yang kelihatan istiqomah, Ustaz? Beliau dari sejak saya sadar, dari sejak saya melihat, tidak pernah meninggalkan sholat malam. Sehingga kalau saya terjaga malam, saya lihat dia tidak. Sampai hari ini, kalau saya sedang rindu, kalau saya sedang sedih, bahkan ketika saya pergi ke Sudan, saya mau pergi jauh, saya bentang sajadah di tempat dia sholat dulu. Saya ambil rehal tempat baca Quran, saya buka Quran yang dia baca. Karena dia selalu duduk di situ, dan kalau saya bangun malam, dia pasti sedang duduk buka Quran. Saya sholat di tempat dia sholat, saya baca Quran yang dia baca, saya sholat, saya duduk, bahkan saya tidur di tempat itu dapat mengurangi kerinduan saya. Bagi yang masih punya ibu, masih hidup, belikan makanan kesukaannya, suapkan dia, cium tangannya, peluk tubuhnya, cium keningnya. Karena ada masanya dunia ini hampa, tak terasa, tak ada gunanya lagi hidup, karena dia adalah sumber segala. Satu tahajud, ada lagi amalan lainnya? Suatu ketika saya membawa beliau ceramah di depan Masjid Agung di Medan. Kami tinggal di hotel, kemudian beliau ada tamu, lalu saya menemani ke bawah. Kemudian tamu ini bertanya ke beliau. Kata tamu ini, apa yang kau doakan untuk anakmu sehingga dia bisa sehat, dia bisa sekolah? Apa yang kau doakan? Saya nguping aja, saya sambil berdiri ngeliat-ngeliat. Saya nguping beliau bicara berdua, saya tidak ingin intervensi. Kata dia, anakku itu ketika di Mesir aku kirim Fatihah setiap malam. Berapa kau bacakan? Kata teman dia. Aku bacakan tiap malam dia 100 kali Fatihah. Saya baru tahu itu setelah dia cerita. Dia tidak pernah cerita ke saya dan saya tidak pernah tanya. Baru saya paham sesungguhnya apa yang sedang saya terima saat ini adalah doa dari ibu saya. Maka ketika dia meninggal dunia, saya pikir keberuntungan hidup saya sudah selesai. Tapi saya pikir Allah masih sayang, doa-doa dia yang lama masih ada yang tersisa sehingga Allah masih kabulkan. Allah masih buat saya sehat, Allah masih kasih saya hidup, Allah masih berikan keberkahan untuk saya. Kalau ingin hidup kita berkah, sayangilah ibu, ayah juga, jangan pernah lupakan kebaikan mereka. Masya Allah, tahajud, doa yang tidak pernah terputus. Beras, gimana tentang beras, Ibu? Beliau selalu mengeluhkan, uang belanja yang kau kasih itu, beliau ada kebun sawit, tapi saya tetap berikan belanja. Beliau selalu mengeluh, belanja yang kau kasih itu kurang, banyak tamu, tapi saya tidak pernah mengeluhkan itu. Lupanya setelah saya lihat-lihat, uang yang diberi itu dia belikan ke beras, dia bagi fakir miskin, dia bagi sewa rumah orang yang tidak mampu bayar rumah, dia bagi. Pantasan uang itu cepat habis. Maka setelah dia meninggal, apa yang dia lakukan dulu saya lanjutkan. Saya belikan pembagian sembako tiap bulan, lalu kemudian melanjutkan apa yang pernah dia buat dulu. Saya ingin agar itu mengalir, dan saya berharap Allah Ta'ala memberikan ampunan, menempatkannya tempat yang terbaik dan memudahkan segala urusan hidup saya dan keluarga dan umat, insya Allah. Masya Allah, hadirin, sholat
termasuk qiyamul lail, kekuatan doa orang tua yang istiqomah, dan juga sedekah. Mudah-mudahan ini menginspirasi siapapun yang hadir. Amin. Sehingga kita jangan pernah tidak sabar terhadap anak-anak walaupun tidak sekolah 6 bulan, ya, benar. Walaupun tiap ganti-ganti sekolah, karena kita tidak tahu kapan Allah memberikan yang terbaik untuk takdir keluarga kita ini, ya. Demikian hadirin, sebelum ditutup, berkenankah kita bersama-sama membaca ayat Quran, Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sambil kita bersedekah, berwakaf, maaf ya. Wakaf untuk pembangunan masjid tidak apa-apa. Pak Wali diizinkan, ya. Semoga pertemuan ini selain mendapat ilmu, kita mendapat ladang amal jariah yang melimpah. Amin ya Allah. Hadirin, Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kursi. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kelas Al-Falaq, An-Nas, mari. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Salawat. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Masya Allah. Fadal doa, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amin ya Allah. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ampunkan dosa kami ya Allah, dosa mata kami melihat yang tidak Engkau ridhai ya Allah, wali abaina, ayah kami ya Allah, melepuh kulit mereka untuk menyarikan biaya sekolah kami, tak dapat kami balas budi baiknya ya Allah. Wali ummahatina, ampunkan dosa ibu kami ya Allah, yang melahirkan kami meregang nyawa 9 bulan 10 hari, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Kalau dia masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sahih ajsadaha, sehatkan badannya ya Allah. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Allahumma ja'al qabraha radatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Amin ya Allah. La taj'al qabraha hufratan min hufarin niran, jangan kau jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Andai dapat kami memeluk tubuhnya yang rapuh, andai dapat kami cium tangannya, andai dapat kami cium keningnya, tapi semua kenangan itu tak dapat kami ulang kembali. Jadikanlah pemuda-pemuda kami orang-orang yang berbakti kepada orang tua ya Allah. Amin ya Allah. Anak-anak kami
godaan mereka begitu besar, tantangan hidup mereka begitu kuat, maka perbaiki Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki akhlak anak-anak muda kami ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina, selamatkan mereka dari pergaulan bebas, bersihkan mereka dari narkoba, sucikan mereka dari perbuatan maksiat dan dosa ya Allah. Dulu waktu mereka lahir kami yang membisikkan ke telinga mereka la ilaha illallah. Saat kami mati nanti kami tidak berharap banyak, kami hanya ingin mereka lah yang membisikkan ke telinga kami talqin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang masih belum terbuka pintu hatinya, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami, hati orang tua kami, hati tetangga kami, hati kawan kami, hati sahabat kami, hati pemimpin kami. Allah maftah lana abwabal khair, bukakan pintu-pintu kebaikan ya Allah, wa abwaban ni'mah, pintu-pintu kenikmatan ya Allah, wa abwabal barakah, pintu-pintu keberkahan ya Allah. Malam ini kami bersama, malam ini kami bertaubat, malam ini kami bersama dengan orang-orang baik di tempat paling baik. Kami ingin pada saat kami menghadap Engkau nanti, jadikanlah kami tetap bersaudara ya Allah. Bil khusus Bapak Wali Kota kami, beliau sedang Kau berikan amanah, jadikan beliau orang yang kuat memegang istiqamah dalam la ilaha illallah dengan kekuasaannya. Guru kami Kiai Haji Abdullah Hakim Nastiar, berikan dia kekuatan zahir dan batin ya Allah. Sehatkan badannya, panjangkan umurnya, berikan keluarganya kesehatan zahir dan batin, jadikan anak-anaknya menjadi para penghafal Al-Quran. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran wal hafizat, jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran ya Allah. Minal mujahidina fi sabilik, mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka. Saat itu kami sudah tidak lagi ada di atas tanah, tapi terang kubur kami, lapang makam kami, karena doa mereka di tengah malam. Mereka akan bermunajat, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kami rindu kepada Rasulullah. Tiap malam kami berkata assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Kami tak layak masuk ke dalam surgamu, tapi juga kami tak kuat masuk ke dalam nerakamu, maka berikan kami syafaat agar kami dapat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Tangan kami yang banyak dosa tak layak berjabat tangan dengannya. Mata kami yang banyak maksiat tak layak melihat cahaya pancaran dari wajahnya. Hati kami yang banyak dosa tak layak untuk dapat bersentuhan kulit dengan kulitnya, tapi kami selalu berharap ya Allah, temukanlah kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami sehingga kami bisa berhaji ke Baitullah. Berikan kami berkah pada rezeki sehingga kami dapat berkunjung ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Malam ini kami berkumpul di rumahmu, kami bersatu bukan karena kepentingan politik, kami berkawan bersahabat bukan karena jabatan dan harta. Kami ingin berteman karena Engkau ya Allah, maka beri kami naungan di antara mereka yang mendapatkan naungan singgasana arasmu, karena yang mendapatkan naungan itu hanya orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Masukkanlah kami orang-orang yang Kau cari di padang mahsyar. Ainal mutahabbuna bijalali, mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku, sahabat-sahabat kami, teman kami yang dulu pernah membuat kami tenang, yang dulu pernah membuat kami bertobat, yang dulu pernah menolong kami. Saat ini mereka tidak lagi ada bersama kami. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan anak mereka anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainna. Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia ini negeri yang aman, damai, tentram. Pemimpin-pemimpinnya jadikan mereka adil dan amanah ya Allah. Orang-orang kayanya jadikan mereka dermawan dengan titipan hartamu ya Allah. Ulama-ulamanya jadikan mereka pemersatu umat, bukan memecah belah ya Allah. Satukan kami dalam ridhamu, ilahana anta maqsuduna, kami yang Kau maksud ya Allah. Engkau ridha kepada kami, ridhamu yang kami cari ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, saat anak menantu kami berkeliling di samping jasad kami, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rasulullah. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Amin. Ya Allah, berikan kesembuhan jamaah yang sedang sakit ya Amin. Syafi. Berikan kelapangan yang sedang dihimpit kesulitan ya Allah. Amin, ya Allah. Berikan kecukupan bagi yang sedang kekurangan ya Karim. Ya Allah, karuniakan kepada kami nikmat iman, nikmat ibadah, nikmat doa yang Engkau ijabah, nikmatnya berakhlakul karimah. Amin, Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang selalu ingat kepadamu, amin, tubuh yang selalu patuh padamu. amin, Karuniakan kepada kami hati yang merasakan indahnya cinta ya Allah, amin. cinta kepadamu, Amin. cinta kepada Rasulmu. Amin. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba-hambamu yang selalu merasakan rindu, Amin. rindu ingin bertemu denganmu ya Allah. Allahumma shalli ala Allahumma shalli. Golongkan kami menjadi orang yang merasakan rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Ya Allah, Wahai yang Maha mendengar, catatkan siapapun yang hadir ini menjadi ahli surga. Amin ya Allah. Amin. Jangan biarkan satupun di antara kami menjadi ahli neraka-Mu. Na'udzubillah. Ya Allah, Allahumma gfir lana wali walidina Amin. amhum Amin. kama rabbawna sighar. Amin. Ampuni ya Allah ibu bapak kami. Amin. Ampuni guru-guru kami. Amin. Ampuni orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Amin. Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti. Amin. Ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami. Amin. Ya Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat Amin. wal muslimina wal muslimat Amin. al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Amin. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman kami ini ya Allah. Amin. Istiqomahkan kami ya Karim. Ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Amin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha Amin. wa taubatan qoblal maut Amin. wa rahmatan indal maut Amin. wa maghfiratan ba'dal maut. Amin. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah Amin. wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih kepada guru kami ulama, Pak Majelis Ulama, Pak Wali dan seluruh jajaran dan sahabat sekalian. Kita tutup doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu